Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama saya Agus Pribowo, NIM saya 190401202. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas mesin learning pertemuan 7, yaitu soal yang pertama adalah siapa yang sedang diajarkan oleh mesin komputer, manusia, kucing, atau siapapun. Yang diajarkan itu adalah mesin learning atau mesin komputer. Mesin komputer itu sendiri belajar karena pembelajaran tetap ada. Ini adalah teknologi yang mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya. Jadi, mesin itu bisa mengajarkan dirinya sendiri yang telah diajarkan dan telah dibuat seluruhnya terhadap manusia. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Apa yang digunakan untuk pelajaran? Yang digunakan untuk belajar adalah dataset. Dataset adalah kumpulan data yang terstruktur secara terstruktur. Dataset itu sendiri adalah fakta atau informasi yang menampilkan nilai-nilai tertentu. Misalnya seperti berat badan atau angka, jumlah siswa. Pertanyaan yang ketiga, metode pembelajaran dalam mesin learning. Ada dua pembelajaran, yaitu supervised dan unsupervised. Supervised merupakan proses pengelompokan data yang sudah memiliki label dan akan dimasukkan atau dikelompokkan berdasarkan label. Yang kedua, tanpa pengawasan, yang merupakan permodelan di mana algoritma memodelkan satu set input secara otomatis tanpa panduan output yang diinginkan. Berbeda dengan supervised learning dan supervised learning, kita mengelola data yang tidak memiliki label. Jadi tujuan kita dalam menggunakan unsupervised learning adalah mengelompokkan data yang hampir sama dengan data tertentu. Lanjut di soal nomor 3, 4 model pembelajaran algoritma atau modelnya. Supervised learning itu sendiri adalah proses pengelompokan data yang memiliki label dan akan dimasukkan atau dikelompokkan berdasarkan label tersebut. Dari profesi yang telah dipelajari secara teori, yang pertama adalah neural network atau NPL. Terinspirasi dari cara kerja neuron di otak manusia. Sekarang setiap neuron di otak manusia saling berhubungan dan informasi mengalir dari masing-masing neuron tersebut. Sekarang tree atau pohon keputusan adalah diagram alir yang berbentuk seperti pohon yang memiliki mass node yang digunakan untuk mengumpulkan data, inner node yang ada di root node yang berisi pernyataan tentang data, dan elevator node yang digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Keputusan ini mengklasifikasi sampel data yang kelasnya belum diketahui ke dalam kelas yang ada. Jadi gunakan pohon keputusan untuk menghindari overfitting kumpulan data saat mencapai akurasi maksimum. Lanjut, render forest merupakan kombinasi dari render forest masing-masing. 3 yang baik kemudian digabungkan menjadi satu model render forest tergantung pada nilai vektor random yang distribusi yang sama pada semua pohon atau tree, di mana setiap tree keputusan memiliki kedalaman maksimum, yaitu supervector mesin adalah salah satu metode supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti mendukung klasifikasi dan regresi vektor atau mendukung regresi vektor dalam permodelan klasifikasi NES, memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara sistematik dibandingkan dengan teknik klasifikasi lain. SGM
Juga dapat menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi dengan linear dan non-linear high SGM. Digunakan untuk mencari hyperloop hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane adalah fungsi yang dapat digunakan pemisah antar kelas. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai Wiris line. Fungsi yang digunakan untuk lapisan klasifikasi antara kelas dalam 3D disebut dengan sebutan planet. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di ruang kelas berdimensi lebih tinggi disebut hyperplane. Hasil intens baru diklasifikasi berdasarkan mayoritas. Tujuannya algoritma ini adalah untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan sampel dari data latih. Dengan baik, algoritma menggunakan lingkungan klasifikasi sebagai nilai prediksi dan nilai investasi baru. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.